Mari tenangkan hati kita. Kita mulai ibadah perayaan Natal Ikatan Alumni Del dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Betlehem, kami memuji-muji nama-Mu karena Engkau telah melawat kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari tempat yang gelap kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah dari-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di
Mari rendahkan hati kita dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri kami dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Allah, Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadah perayaan Natal Ikatan Alumni Del ini. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami keluarga besar Ikatan Alumni Del, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat, Bonapasogit dan negara. Dan biarlah kami keluarga besar Alumni Del dapat menjadi sarana sukacita, sumber berkat untuk semua saudara kami di Bonapasogit dan negara kami Indonesia. Bapa, kami juga mohon kiranya segala keterbatasan dan jarak tidak menyurutkan sukacita dan damai Natal, namun biarlah kelahiran-Mu membawa kabar sukacita dan damai Natal ke seluruh dunia. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam. Kami pun bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Engkau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya.
Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Bapa, kami juga mendoakan orang tua kami, yang melalui mereka kami dapat merasakan kasih-Mu di dunia. Kasihi dan berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar membawa rezeki, kedamaian, dan sukacita bagi diri mereka dan menjadi berkat untuk semua orang yang bekerja di sekitar mereka. Kami mohon, curahkanlah rahmat dan berkat kepada semua orang tua, serta umur yang panjang dan kesehatan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mendoakan agar Engkau memberi kesembuhan bagi seluruh dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan menjadi pelindung kami. Kami berlindung di bawah naungan-Mu. Kami mohon, sembuhkanlah yang sakit, teguhkanlah iman agar kami senantiasa berpengharapan kepadamu. Berikan kesehatan dan kesabaran bagi para tenaga medis, kebijaksanaan bagi para pemerintah, agar dapat merangkul semua masyarakat. Berikanlah pekerjaan bagi semua orang yang sedang mencari pekerjaan dan yang terdampak wabah COVID-19 ini. Bagi saudara kami yang telah meninggalkan gereja-Mu dan meninggalkan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Semoga benih iman dan sabda yang pernah tertabur dalam hatinya tidak mati dengan sia-sia. Semoga mereka tetap dibimbing oleh Roh Kudus dan dapat menemukan Yesus Kristus, pangkal keselamatan semua orang. Dan untuk semua orang yang krisis kepercayaan diri, kami mohon belas kasih-Mu kepada mereka, dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing setiap pribadi untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing pribadi, sehingga semua dapat merasakan sukacita atas berkat yang Engkau limpahkan. Bapa, kami juga mohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa kami yang melukai hati-Mu dan hati kudus Putra-Mu Yesus Kristus. Berikanlah pengampunan kepada kami, sehingga kami layak menerima semua berkat-Mu. Bapa, kami mohon, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Hai majusi dari timur,
Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggagap, balas surga menyaksikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Shalom, selamat Natal bagi keluarga besar alumni ITDEL yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama yang menjadi tema besar kita dalam perayaan Natal ini. Sebelum ini kita masuk ke dalam perenungan, marilah kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah mengizinkan kami boleh merayakan kembali sukacita surgawi, perayaan keselamatan kami yang bermula dari kelahiran Yesus. Biarlah kiranya dengan terang Roh-Mu yang kudus, firman ini dapat leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama
yang menjadi tema utama, tema besar dalam perayaan Natal Alumni Del hari ini. Demikian bunyinya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, salah satu kabar terindah, terbaik dalam perayaan Natal kita ini, bahwa sebagaimana tema ini berbicara, hehe maho, marsinondang maho, bangkitlah dan menjadi teranglah, kita beroleh satu sukacita yang sangat indah, bahwa kita bukan hanya dapat melihat terang, bukan hanya sedang mengalami terang, tetapi lewat tema ini, lewat Yesaya 60 ayat 1 ini, kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari terang itu sendiri. Itulah sukacita terbesar kita, bahwa kita menjadi titik-titik terang yang dipakai oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah untuk menerangi kehidupan di tengah-tengah kegelapan ini. Maka ayat ini bicara, terang itu bukan hanya benderang, terang itu bukan hanya bersinar, tapi terang itu terbit atas Anda, atas saya, atas kita semua. Itulah sukacita surgawi yang kita rasakan saat ini. Maka kalau kita mengingat ulang apa yang terjadi di dalam peristiwa kelahiran Yesus, bahwa orang-orang yang pertama bertemu dengan Yesus yang telah lahir itu adalah orang-orang yang sedang terjaga dalam kegelapan malam. Para gembala, mereka lah yang pertama kali berjumpa dengan Yesus yang baru lahir itu. Artinya Kristus itu, Mesias itu lahir ke dalam kegelapan. Dia datang memasuki ruang yang paling gelap itu, sehingga di tengah-tengah dunia yang begitu gelap itu, dari sana dia meluncurkan terang keselamatan bagi segenap kehidupan ini. Maka Yerusalem menjadi titik terang, titik-titik baru dalam terang terhadap dunia. Itulah yang terjadi dengan Yesaya 60 ayat yang pertama. Lalu bagaimana kita bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari terang itu? Ada 3 hal sedikitnya yang harus kita terus gumuli bersama. Yang pertama, kebolehjadian kita menjadi titik-titik terang itu kalau kita senantiasa terus-menerus tersambung dengan sumber terang, yaitu Tuhan. Ayat 1 ini menyebut demikian, bangkitlah, menjadi teranglah. Alasannya apa? Sebab terangmu datang. Terang yang daripada Allah datang. Maka terang itu bukan kita produksi dari dalam diri kita, tetapi yang datang atas kita. Datang melalui Mesias itu. Maka terangmu datang, itu memastikan bahwa kita harus hidup dalam kedatangan itu. Kita berada di kedatangan itu. Kita tersambung dengan Ia yang datang itu, Sang terang yang telah datang itu. Kita tidak boleh putus sambung. Kita tidak bisa bersinar dari dalam atas diri kita sendiri. Tetapi sesungguhnya terang itu bisa terjadi kalau kita benar-benar terhubung setiap hari, setiap saat dengan sumber utama kita. Maka kalau kita melihat kisah demi kisah dalam kesaksian Injil tentang kelahiran Yesus itu, orang-orang yang hadir di sana adalah orang-orang kisah di mana mereka selalu tersambung dengan sumber utamanya, yaitu Allah. Kita belajar misalnya mulai dari Maria.
Ia seorang gadis desa di usia yang sangat dan masih muda. Tiba-tiba malaikat itu berkata, "Maria, engkau mengandung segera." Anda alumni yang masih belum menikah, yang masih gadis, tentu akan terkejut, terheran-heran kalau tiba-tiba malaikat berkata demikian bagi Anda. Katakanlah misalnya teman Anda bicara, "Sis, gue mimpi deh lu mengandung." Dia tahu kita belum menikah. Boro-boro menikah, pacar pun misalnya belum punya, tapi dia bilang, gue mimpi lu hamil. Mungkin kita bisa marah dan berkata, "Sis, kalau lu ada masalah sama gue, lu bilang baik-baik sama gue, kita bahas sama-sama. Jangan pakai mimpi yang gimana pula itu. Bagaimana saya mengandung, saya belum menikah." Tapi seorang Maria cukup kuat berkata, ketersambungan Maria dengan Tuhan cukup kuat untuk menolong dan memampukan dia berkata, "Aku ini hamba, jadilah padaku sesuai dengan yang engkau katakan." Orang-orang yang terhubung dengan sang sumber itu, ia selalu berkata, "Jadilah kehendakmu." Kita ketidaktersambungan seringkali mengantar kita pada apa? Narasi-narasi kebalikan. "Amangui Tuhan, ngirinai Tuhan, kejam kali Tuhan, kok gitu kali, kok begitunya," dan yang lain-lainnya. Kita kurang bisa, "Apa yang kau mau Tuhan, jadilah kehendakmu." Biarlah kiranya ini di luar pikiran, di luar kemampuan saya, tapi kalau engkau pegang tangan saya pasti bisa. Mereka-mereka yang terhubung dengan sang sumber terang itu, mereka lah yang kemudian menjadi titik-titik terang yang baru di tengah-tengah kegelapan kehidupan ini. Maria kemudian menghadapi pergumulan berikutnya. Yusuf itu bimbang, ibu bapak saudara. Bahasa anak muda sekarang, diam-diam ingin menceraikan, di telepon gak diangkat, di SMS gak dibalas, di WA read doang. Tapi Maria tidak berkata, "Entah apa yang merasukimu." No, Lukas 2 mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersyukur kepada Tuhan." Maka kunci pertama, kita tidak bisa tidak, pastikan tersambung dengan dia. Jangan putus sambung dengan dia, tapi terus-menerus terhubung. Keterhubungan kita dengan dia, sang sumber terang itu, itulah yang memastikan kita dapat bangkit dan bersinar bagi sekeliling kita. Kebanyakan kehidupan di masa sekarang sedang berhadapan dengan dilema yang luar biasa. Puji Tuhan dan mudah-mudahan alumni Del tidak mengalami bagian-bagian berikut ini, tetapi banyak orang mengalaminya. Apa itu? Dunia kita sangat multi-pay saat ini. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh penderitaan. Datanglah COVID-19 lagi. Apa yang terjadi? Muncul PPP berikutnya. Pikiran perasaan penuh pertanyaan. Batuk sedikit langsung curiga, ini COVID bukan. Demam sedikit langsung bingung, langsung panik, langsung cemas dan sebagainya. Maka tanpa keterhubungan dengan Tuhan, perjalanan retreat kita di tengah-tengah pandemi selama kurang 9 bulan, 10 bulan ini akan menjadi retreat yang paling melelahkan. Tanpa apa? Bila tanpa keterhubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika ini kita maknai sebagai keterhubungan kita dan kita hidupi dalam ketersambungan kita dengan Tuhan, maka disitulah COVID-19 ini menjadi retreat terpanjang selama dan sepanjang abad ini, di mana kita sedang menemukan kerapuhan, keterbatasan kehidupan kita, dan akan kesadaran kita terhadap kebutuhan yang paling dasar pada kita, yaitu kebergantungan kita kepada Allah. Maka gagasan utama dan pertama, tersambung terhubung dengan Ia yang datang itu. Lalu kita lanjutkan masih di bagian awal dari ayat pertama ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ibu bapak saudara, kalau kita lihat ke ayat 5,
Efek dari terang itu luar biasa. Dia katakan demikian, pada waktu itu engkau akan heran melihat, engkau akan berseri-seri, engkau akan tercengang, engkau akan berbesar hati dan sebagainya. Karena rupanya yang kedua, terang itu menghasilkan perubahan. Maka kunci kedua, kita siap mengalami perubahan. Kita siap diubah. Ketika terang itu bersinar, perubahan terjadi. Segelap-gelapnya gelap, pasti kemudian berubah secara total. Maka kedatangan Yesus di dalam perjanjian baru dan yang kita rayakan, kita peringati kelahirannya pada kesempatan ini adalah yang membawa perubahan. Dia membelah zaman ini menjadi dua, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Itu menandakan bahwa kelahiran Kristus menghasilkan perubahan dalam hidup. Apa yang terjadi misalnya kita lihat dengan para Majusi itu. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima terang dan kemudian memproduk perubahan. Mereka begitu ketemu dengan sumber terang itu, mereka tidak lagi kembali ke jalan yang sama, mereka tidak jalan di tempat, tapi para Majusi itu pulang dengan jalan yang berbeda. Mereka yang telah berjumpa dan mengalami dengan titik dan sumber utama terang itu, hidupnya berubah. Paradigmanya berubah. Cara hidupnya berubah. Katakanlah seperti sebatang lilin di masa Natal. Sesungguhnya lilin itu tidak beragama. Tetapi ketika ada di kisah Natal, di perayaan Natal, di ibadah-ibadah Natal, lilin itu menceritakan sesuatu. Apa yang terjadi dengan dia? Pada saat lilin itu tanpa terang, tanpa api, dingin, kaku, mudah patah. Tetapi begitu dia ketemu dengan titik terang itu, ia ketemu dengan sumber terang api itu, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi hangat. Dia berubah menjadi lembut, dia berubah menjadi cair. Itu akibat dari apa? Perjumpaannya dengan sumber terang. Maka Natal ini sesungguhnya perubahan. Di dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan kita. Berhentilah menjadi Kristen cengeng yang doanya Tuhan kasih kemudahan, kasih kelancaran, jangan ada beban, jangan ada rintangan, jangan ada pergumulan. Orang-orang Kristen yang minus perubahan, yang tidak siap tantangan, hati-hati, Tuhan bilangkan amin. Karena kalau Tuhan bilang amin, tempatmu di kuburan. Di kuburan lah, tak ada beban, tak ada rintangan, tak ada pergumulan, tak ada kesulitan. Dan nyanyilah Pangulani Uria dan jemaat, sonang mamodom, monding itu. Itu orang-orang yang tidak siap menerima dan menyambut terang itu. Ketika terang itu tampak dan hadir atas kita, lihat yang berikutnya dia sebut. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bahwa kemudian kita mencerminkan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Maka stop menjadi Kristen cengeng. Dan Kristen baperan. Dikit-dikit, Tuhan aku nggak kuat gitu. Sampai Tuhan juga geli melihatnya kawan. Jadilah Kristen yang tangguh dan kuat dan berkata, Tuhan ini tidak biasa, ini di luar kemampuan saya. Tetapi kalau engkau pegang tangan saya pasti bisa. Demikianlah gambaran yang harusnya dihadirkan, dihasilkan oleh perubahan demi perubahan yang kita alami. Maka di dunia kerja, janganlah kemudian ketika engkau ditegur oleh atasanmu, oleh pimpinanmu, lalu engkau berkata, Tuhan lihatlah biji matamu ini selalu menjadi sasaran, selalu menjadi ditegur, disalahkan. No, kerjakan aja kerjaanmu lebih bagus. Stop menjadi Kristen yang baperan. Engkau pasti dihargai dan dihormati. Karena ciri terang yang kedua selalu menghasilkan perubahan. Ia tidak hanya benderang, tetapi terang itu menghasilkan dampak yang nyata, yang tampak mudah dan dapat dilihat. Terang esensinya selalu mudah dan dapat dilihat,
terhadap sekeliling kita. Yang terakhir, Ibu Bapak Saudara, sahabat-sahabat alumni Del yang dikasihi Tuhan. Apa yang disebut oleh bagian akhirnya ini? Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi bahwa ternyata terang itu telah memantulkan, memancarkan, menghasilkan perubahan. Apa yang dihasilkan perubahan itu? Kemuliaan Tuhan. Bahwa menyatakan terang, menghadirkan terang, itu adalah bagian yang ketiga. Sebagai orang yang telah menerima terang yang daripada Tuhan, kita tidak hanya menerima, kita tidak hanya mengalami, tetapi kita juga kemudian menyatakan terang itu kepada sekeliling kita. 8 kali di pasal 60 ini selalu muncul kata kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud oleh ini? Bahwa tiap-tiap kita adalah gambar terang yang seharusnya memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan. Bahasa Paulus menyebut ibarat surat yang terbuka. Kitalah yang mencerminkan dan memperlihatkan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Lewat mana? Kejujuran kita, tanggung jawab kita, kesungguhan kita, komitmen kita, cara hadir, cara bersikap, cara hidup kita selalu menjadi tanda bahwa kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Kita kemudian memantulkan dan meluncurkan terang itu kepada sekeliling kita. Ingat bunga. Bunga itu tidak hanya cantik pada dirinya, tetapi ia selalu mengindahkan sekelilingnya, dimanapun dia berada. Maka kalau kita lihat, ada orang yang sedang berfoto, mengambil foto, bunga itu tidak hanya berdampak pada bunganya, tapi pada orang yang berfoto di sekelilingnya. Demikianlah kiranya juga terang itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Menutup khotbah ini, saya mengambil satu kisah mengenai pohon Natal dan dari Ukraina. Seorang ibu yang sudah janda di hari Natal itu ditanya anaknya, "Mama, kita mengapa tidak pasang pohon Natal seperti biasanya?" Lalu ibu itu berkata, "Anak mama, kita kehilangan papa. Kita tanpa Natal untuk tahun ini karena hati kita sedang berduka." Tetapi 2-3 jam sesudah anak itu pergi, ibu itu selalu kepikiran. Lalu dia membongkar pohon terangnya itu, pohon ajaib itu dari gudang. Setelah dibongkar, ternyata sudah banyak jaring laba-laba di sana. Lalu ibu itu tidak membersihkan, dia memajangnya begitu saja. Lalu orang-orang yang datang menyaksikan pohon terang itu bertanya, "Mengapa engkau tidak membersihkannya?" Lalu ibu itu berkata, "Bagi saya pohon ini punya cerita baru, cerita yang berbeda, yang kualami sendiri dengan Allah. Bahwa pengharapanku, musim yang baru dalam hidupku sudah datang lewat kelahiran Sang Juru Selamat. Walau jaring-jaring ini, liuk-liuk ini, liku-liku ini sesungguhnya sedang menutupi pohon ini. Tetapi pohon itu indah, lebih indah, makin indah dengan liuk-liuk itu." Maka mereka yang telah menerima terang yang daripada Tuhan, yang bangkit karena terang yang daripada Tuhan, liuk-liuk, liku-liku itu bukan memperburuk, tetapi apa? Memperindah kehidupan mereka yang telah menerima terang. Sehingga dengan demikian ia menyatakan terang kepada sekelilingnya. Terima kasih kesusahan, terima kasih penderitaan, terima kasih kerumitan, terima kasih beban, terima kasih pergumulan, terima kasih doa-doa yang belum dikabulkan Tuhan. Karena dengan demikian kami belajar makin bergantung pada Tuhan, kami belajar makin mengandalkan Tuhan, kami belajar makin mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang telah bangkit dan menerima terang yang daripada Allah, liuk-liuk dan liku-liku itu seperti di pohon Natal, pohon terang itu justru semakin mengindahkannya. Maka kalau kita lihat di gereja manapun, di dunia manapun, di negara manapun, hiasan pohon itu selalu sama, liuk-liuk dan liku-liku. Tapi bagi mereka yang telah menyatakan terang, liuk-liuk itu bukan kesedihan, tetapi justru keindahan yang melukis dan memperindah
kehidupan kita bersama. Salam sehat, salam Natal, selamat berkarya, menjadi terang dimanapun di Indonesia dan di luar Indonesia. Alumni Del selalu menjadi titik-titik terang yang menghadirkan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah menghimpun saudara-saudari Ibu Bapa di sini menjadi satu keluarga alumni Del. Biarlah kiranya dalam persekutuan mereka sebagai keluargamu, mereka dapat menyelenggarakan dan menyatakan terang itu ke dalam seluas-luasnya kehidupan di sekitar mereka, menjadi sarana kemuliaan-Mu lewat karya, kesungguhan, cara hidup, cara bertindak, cara bersikap mereka. Sehingga bumi kami semakin dipenuhi oleh terang dan kemuliaan-Mu melalui keluarga besar kami ini. Tolonglah kiranya kami, supaya tiap-tiap kami selalu terhubung, tersambung dengan-Mu. Supaya tiap-tiap kami menghadirkan perubahan demi perubahan yang kami peroleh melalui terang-Mu. Dan kami melanjutkan kehidupan menjadi terang bagi sekeliling kami. Dan ini menjadi perjuangan bersama kami para alumni. Menjadi terang, melangkah makin menuju terang di tengah-tengah seluas-luasnya kehidupan ini. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau izinkan. Boleh kami nikmati, kami rasakan sebagai rahmat-Mu di sepanjang perjalanan alumni, di sepanjang perjalanan persiapan dan penyelenggaraan Natal ini. Biarlah kiranya banyak orang yang semakin mengalami perjumpaannya dengan Tuhan melalui sukacita surgawi, perayaan keselamatan yang kami rayakan di hari ini. Terpuji dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Siarkan di gunung, lahirnya Allah.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, siapalah kami sehingga kami mampu memberi? Kami pun hidup karena Engkaulah yang memberi. Maka kalau dalam ibadah perayaan Natal Alumni Del ini kami boleh memberi, sesungguhnya kami sedang memberi dari tangan-Mu sendiri. Berkenanlah kiranya Bapa menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur dan pengakuan kami bahwa segala yang kami terima berasal daripada-Mu sendiri. Di dalam persekutuan ini kami juga akan memohon berkat-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami untuk menyatakan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.